Rashford jadi pemain termuda keempat Manchester United yang berhasil merampungkan 250 pertandingan. Selain berita Rashford, masih banyak berita menarik lainnya yang wajib kalian tonton sampai habis. Bersama saya Rizka Dila, berikut cetak gol harian selengkapnya. Marcus Rashford jadi pemain termuda keempat yang berhasil mencatatkan 250 pertandingan dalam sejarah Manchester United. Daratan Inggris. Rashford telah tampil sebanyak 250 penampilan bersama Manchester United. Rashford mencapai 250 penampilannya pada umur 23 tahun 101 hari. Dengan begitu, Rashford tercatat sebagai pemain termuda keempat Manchester United yang mencatatkan 250 laga. Dalam rekor ini, Rashford berada di bawah Norman Whiteside, George Best, dan Ryan Giggs. Selain 250 penampilan, Rashford juga terlibat dalam 5 gol di 5 pertandingan terakhirnya. Dia berhasil menyumbangkan 2 gol dan 3 assist. West Ham United hanya melesatkan 3 tembakan saja saat melawan Manchester United. West Ham mencatatkan rekor tembakan paling sedikit sepanjang sejarah gelaran Piala FA. Catatan ini juga dilakukan klub Bury dalam pertandingan babak ketiga Piala FA melawan Bradford City 20 Januari 2016 silam. Pada pertandingan tersebut, Bury juga cuma melesakkan 3 tembakan saja. Walaupun begitu, mereka sukses memenangkan pertandingan melalui skema penalti. Gabriel Jesus berhasil mencetak gol kala Manchester City bertandang ke markas Swansea City. Pada Kamis dini hari tadi, Manchester City menjalani laga tandang melawan Swansea City di babak kelima Piala FA. Pada laga tersebut, Jesus berhasil membobol gawang Woodman pada menit ke-50. Gol tersebut menambah rangkaian gol Jesus dalam 4 pertandingan terakhirnya di Manchester City. Catatan ini merupakan yang terbanyak sejak Jesus mencetak gol dalam 7 laga beruntun antara bulan April sampai Oktober 2019 silam. Semalam, Manchester City berhasil memperpanjang rekor tak terkalahkan sebanyak 15 laga di semua kompetisi musim ini. Manchester City berhasil melaju ke babak Piala FA selanjutnya setelah memenangkan laga tandang melawan Swansea City dengan skor 1-3. Terakhir, Manchester City menelan kekalahan pada laga lawan Tottenham Hotspur November 2020 yang lalu. Waktu itu, The Citizen kebobolan 2 gol melalui Son Heung-min dan Giovanni Lo Celso. Juventus kini telah berhasil melaju ke babak final Coppa Italia setelah berhasil menahan imbang Nerazzurri di pertandingan leg kedua kemarin. Tanah Italia. Juventus berhasil melaju ke babak final Coppa Italia setelah unggul agregat 2-1 atas Inter Milan. Final ini merupakan final Coppa Italia yang ke-20 sepanjang sejarah Juventus. Klub yang bermarkas di kota Turin ini mengungguli AS Roma yang mencatatkan 17 kali final dan Inter Milan yang tampil dalam 13 kali final. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Parma kebobolan minimal 2 gol dalam 5 pertandingan kandang di Serie A. Pada bulan Desember 2020 yang lalu, Parma sudah mencatatkan kekalahan kandang yang telak atas Juventus. Dalam laga tersebut, Bianconeri berhasil memperdaya Parma dengan 4 gol tanpa balas. Yang terbaru, Parma kalah dari Bologna dengan skor 0-3 dalam lanjutan Serie A Senin 8 Februari yang lalu. Dalam laga tersebut, gawang Parma dijebol oleh 2 gol Musa Barrow dan 1 gol Riccardo Orsolini. Pada pertandingan FA Cup dini hari tadi, Manchester City menjalani laga tandang melawan Swansea City. Berikut hasil pertandingannya. Swansea 1, Manchester City 3. Leicester City 1, Brighton 0. Atalanta 3, Napoli 1. Sevilla 2, Barcelona 0. Dalam lanjutan La Liga kemarin, Getafe dikalahkan oleh Real Madrid dengan skor 2-0. Negeri Matador. Pada laga Getafe kontra Real Madrid kemarin,
Benzema sudah membuka keunggulan Rea pada menit ke-60. 6 menit kemudian, Ferland Mendy sukses menggandakan keunggulan. Kekalahan ini membuat Getafe bertahan di peringkat 13 klasemen dengan perolehan 24 poin. Mereka mencatatkan 6 kemenangan, 6 hasil imbang, dan 10 kali kalah. Dari pertandingan tersebut, Getafe mencatatkan hasil yang tak terduga. Dari statistik pertandingan, Getafe cuma melesatkan 1 tembakan saja. Madrid sepertinya tidak mau memberi banyak ruang tembakan untuk Getafe. Sergio Ramos memutuskan untuk meninggalkan Santiago Bernabeu pada akhir musim ini. Ramos sudah menjelaskan kepada pihak klub bahwa ia ingin hengkang dan tidak akan memperpanjang kontraknya selama 2 musim di Real Madrid. Penolakan Ramos akan kontrak baru Madrid juga terkait dengan keputusan Ramos untuk menjalani operasi lutut pada pekan ini. Keputusannya dipandang manajemen sebagai langkah yang egois di tengah badai cedera skuad arahan Zinedine Zidane. Mainz cukup beruntung karena mendatangkan 2 pemain yang tepat pada musim ini. Bundesliga dan Ligue 1. Mainz meminjam Dani da Costa dan Dominic Koch dari Eintracht Frankfurt pada jendela transfer bulan Januari kemarin. 2 pemain yang dipinjam tersebut membawa dampak positif bagi Mainz. Sebelumnya, Mainz cuma meraih 7 poin dalam 16 pertandingan. Kini mereka bisa meraih 6 poin hanya dalam 3 laga. AS Monaco menambah rekor baru setelah berhasil memenangkan 8 pertandingan berturut-turut di semua kompetisi. AS Monaco mencatatkan rekor baru dengan memenangkan 8 laga berturut-turut. Catatan ini merupakan yang pertama kalinya bagi Monaco sejak Oktober hingga Desember 1997 silam. Saat itu Monaco juga meraih perolehan serupa. Terbaru, Monaco berhasil melaju ke babak 32 besar Piala Perancis setelah memenangkan laga tandang melawan Grenoble dengan skor 0-1. Satu-satunya gol tersebut dicetak oleh Steven Jovetic di menit ke-36. Persaingan puncak klasemen Ligue 1 kini diperebutkan secara sengit oleh 3 klub raksasa Prancis. 3 klub raksasa Prancis bertarung memperebutkan posisi puncak klasemen Ligue 1. Lille masih memimpin dengan perolehan 54 poin, disusul Olympique Lyon dengan 52 poin dan PSG dengan 51 poin. Ketiga tim ini memiliki rasio poin yang cukup rawan untuk digusur. Jika Lille kalah dalam 1 atau 2 pertandingan saja, maka posisinya akan disingkirkan oleh Lyon dan PSG. Itulah sejumlah informasi seputar sepak bola hari ini. Kalau kamu suka, jangan lupa like dan share. Dan jangan lupa juga di subscribe untuk dapatin informasi terbaru setiap harinya. Terima kasih buat kamu yang sudah nonton video ini sampai habis. Saya Rizka Dila pamit undur diri dan sampai jumpa.